Terima kasih atas kesempatannya sudah memperkenalkan saya untuk melakukan proteksi. Terima kasih atas kesempatannya telah mempersilahkan saya untuk membuat presentasi tentang proteksi radiasi pada SIAM fluoroskopi. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Christine Irenita Purba. Saya merupakan peserta Diklat Fisika Medis Batch 5. Yang pertama saya akan membahas tentang radiasi. Radiasi merupakan energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang ataupun partikel. Ada dua jenis radiasi yang kita bisa dikelompokkan berdasarkan energinya, yaitu radiasi pengion. Radiasi pengion adalah radiasi yang mampu mengionisasikan atom atau targetnya. Contohnya ada sinar X, sinar alfa, beta, gamma, positron, neutron, dan proton. Dan yang kedua ada radiasi non-pengion. Di sini radiasi non-pengion ini adalah radiasi energi rendah yang tidak cukup mengionisasikan atom. Contoh gelombang radio, microwave, cahaya tanpa, dan UV. Jadi efek radiasi pengion itu mempunyai efek yaitu satu efek deterministik dan efek stokastik. Yang pertama kita membahas akan efek deterministik. Adalah efek yang kualitas keparahannya bervariasi menurut dosis dan hanya timbul bila dosis ambang dilampaui. Ciri-cirinya merupakan satu, mempunyai dosis ambang, timbul beberapa saat setelah radiasi. Yang kedua, adanya penyembuhan spontan, tergantung keparahannya juga, dan tingkat keparahan tergantung kepada dosis radiasi yang diterima, organ maupun jaringan. Yang ketiga, efek ini juga meliputi luka bakar, sterilitas, atau kemandulan. Katara itu adalah efek somatiknya. Kita di sini membahas yang kedua, kita membahas tentang efek stokastik. Efek stokastik adalah efek yang terjadi sebagai akibat paparan radiasi dengan dosis yang menyebabkan terjadinya perubahan pada sel. Ciri-ciri stokastik yaitu yang pertama tidak mengenal dosis ambang. Yang kedua timbul setelah melalui masa tenang yang lama dan keparahannya tergantung pada dosis radiasi yang diterima. Yang ketiga tidak ada penyembuhan spontan. Yang keempat, efek ini biasa menimbulkan adanya kanker, leukemia, dan penyakit keturunan atau efek genetik. Lalu ketika kita sudah membahas tentang efek, kita masuk ke fluoroskopi SIAM. Apakah fluoroskopi SIAM itu? Yang pertama kita bahas tentang fluoroskopi. Fluoroskopi merupakan suatu prosedur medis menggunakan radiasi sinar X untuk memvisualisasikan struktur anatomi internal dengan secara real time dan dapat dipantau melalui TV monitor. Fluoroskopi SIAM berfungsi untuk menunjang proses pelayanan medis pada penanganan penyakit organ dalam, tulang, dan tindakan operasi. Hal itu merupakan keunggulan teknologi SIAM ini. Dengan menggunakan alat tersebut, letak benda atau objek pemeriksaan yang berada di dalam tubuh dengan mudah dapat dideteksi, bahkan dapat dilihat secara real time. Uniknya lagi, teknologi SIAM ini mampu menampilkan objek secara 3 dimensi, sehingga dapat dilihat dengan lebih jelas dan utuh dari berbagai sisi dan posisi. Ini adalah bagian-bagian dari SIAM. Kita bisa dilihat ada TV monitor, ada tube, ada video monitornya, ada hand drive, digital video, dan kita bisa lihat pada layar apa-apa aja bagian dari SIAM. Lalu SIAM radiografi fluoroskopi merupakan salah satu alat radiologi yang digunakan untuk melihat gambar dan seseorang yang dilihat langsung secara fluoroskopi dengan pantauan layar monitor. Prosedur pemeriksaan ini menggunakan mesin yang cukup besar berbentuk seperti huruf C, di mana di satu sisi ujung C berfungsi menghasilkan sumber cahaya X-ray, sedangkan di ujung lain merupakan layar fluoresensi. Layar fluoresen adalah layar yang digunakan untuk memindai sinar atau radiasi elektromagnetik lain yang telah diserap oleh suatu zat.
Alat radiologi ini umumnya digunakan dalam proses pelayanan medis pada penyakit organ dalam, tulang, dan tindakan operasi. CM radiografi fluoroskopi termasuk prosedur yang cukup aman dilakukan karena menggunakan dosis radiasi yang rendah. Untuk SIAM, ahli medis yang dapat mengoperasikannya yaitu dokter spesialis radiologi atau dokter yang berkompeten tentang menggunakan alat SIAM tersebut. Yang kedua, tenaga ahli atau qualified expert seperti kita, fisika medis. Yang ketiga adalah petugas proteksi radiasi. Dan yang keempat, radiografer. Proteksi radiasi pada SIAM fluoroskopi itu memasuki tentang tindakan untuk melindungi pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi. Dan proteksi yang dipakai ditetapkan IRCP dalam suatu pernyataan yang mengatur pembatasan dosis radiasi, penerapan proteksi radiasi di radiologi diagnostik harus terpenuhi. Prinsip dasar proteksi radiasi dikenal dengan prinsip ALARA atau as low as reasonably achievable. Penerapan proteksi radiasi di fasilitas radiologi diagnostik harus terpenuhi. Prinsip dasar proteksi radiasi dikenal dengan prinsip ALARA, yaitu dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, meminimalisasikan waktu paparan. Yang kedua, memaksimalkan jarak sejauh mungkin. Yang ketiga, menggunakan shielding atau perisai pelindung. Dengan penerapan proteksi radiasinya dilakukan sebagai berikut dengan menerapkan dan menimbang di justifikasi, optimasi, dan limitasi dosis. Proteksi pekerja pada fluoroskopi SIAM. Pekerja radiasi itu siapakah? Yaitu setiap orang yang bekerja di instalasi radiasi pengion yang diperkirakan menerima dosis tahunan melebihi dosis untuk masyarakat umum. Nah, di sini kita akan bahas tentang nilai batas dosis untuk pekerja radiasi, yaitu dosis efektif rata-rata sebesar 20 milisievert per tahun dalam periode 5 tahun, sehingga dosis yang terakumulasi dalam 5 tahun tidak boleh melebihi 100 milisievert. Memantau dosis pekerja radiasi menggunakan proteksi radiasi, membatasi jarak, waktu, dan pelindung untuk upaya memperkecil paparan radiasi. Gunakan proteksi mobilisasi. Dan jauhkan tangan dari berkas utamanya yang pastinya. Dan posisi pekerja berdiri, harus tahu di mana sumber radiasi yang harus dijauhi atau yang perlu dijaga menggunakan shielding. Dan untuk proteksi pekerja untuk ibu hamil perlu mempertimbangkan proteksi tambahan untuk embrio atau janin. Sebaiknya untuk pekerjaan yang bersinggungan dengan radiasi tidak dilakukan. Contohnya pekerja radiasi itu dipindahkan ke administrasi atau bagian-bagian dari instalasi itu tersebut. Dosis ekuivalen embrio atau janin tidak boleh melebihi 1 milisievert. Pembatasan dosis ini tidak berarti larangan pekerja radiasi hamil untuk masuk ke area radiasi. Lalu kita masuk ke proteksi radiasi untuk pasien pada fluoroskopi SIAM. Pasien butuh proteksi juga. Semakin besar radiasi yang diterima pasien, maka semakin besar pula resiko yang diakibatkannya, khususnya resiko efek deterministik pada kulit pasien. Aspek penting untuk proteksi radiasi pasien sebagai berikut, yaitu waktu, jarak, dan perisai. Beberapa aspek yang dilakukan untuk proteksi pasien radiasi yaitu 1. Identifikasi pasien. Identifikasi pasien sangatlah penting dan sediakan catatan mengenai paparan medis yang diperlukan. Contohnya, nama lengkap pasien,
tanggal lahir, usia, dan jenis kelamin, dan jenis pemeriksaan apa yang akan dilakukan. Lalu indikasi klinis singkat mengenai pemeriksaan tersebut, agar tidak tertukar pasien satu dengan yang lainnya dan agar segala sesuatu informasi tentang pasien dapat diketahui untuk pekerja radiasi yang menanganinya. Lalu kolimasi, di sini kita akan membahas tentang kolimasi. Jadi kolimasi akan dibuat harus pas dengan target untuk meminimalisir paparan. Lalu di sini kita akan membahas tentang reject dan repeat analysis program. Reject terhadap gambar atau film tidak memberikan kontribusi pada proses penegakan diagnosa seperti gambar kosong, gambar yang digunakan selain diagnosis seperti kalibrasi dan kualifikasi kontrol film. Reject karena kesalahan petugas atau kerusakan alat sehingga membutuhkan paparan radiasi tambahan. Tujuan repeat analysis program adalah bertujuan untuk mengidentifikasi, dokumentasi, dan mencari perihal pengulangan di Departemen Radiologi. Dan tujuan akhir dari analisis tersebut adalah untuk mengurangi dosis pasien, meningkatkan produktivitas dan pembelajaran untuk meminimalisir pengulangan. Thank you dan terima kasih.